semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Marta Gultom. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber saya, Nadia dan Dea. Boleh perkenalan dulu dari Mbak Nadia? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Arenta Cahaya Sakti. Kami dari program studi Ilmu Komunikasi semester 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Anda Amarwati. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 juga. Baik, Mbak Nadia dan Mbak Dea ini dari Prodi Ilmu Komunikasi nih. Kali ini kita akan bahas tentang sedikit komunikasi interpersonal. Nah, dari Mbak Nadia, apa sih itu komunikasi interpersonal menurut Mbak Nadia? Menurut saya, komunikasi interpersonal itu komunikasi saya misalnya dengan teman saya yang sering menceritakan masalah-masalah pribadinya atau curhatlah satu sama lain. Ya. Menurut Mbak Nadia itu komunikasi interpersonal itu adalah kalau kita itu antar pribadi untuk saling curhat, misalnya dari sisi cewek ke sisi cewek, dari sisi cewek atau sisi cowok. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Dea, komunikasi interpersonal itu apa sih? Komunikasi interpersonal itu komunikasi yang saling membicarakan tentang antar pribadi ke teman atau ke sahabat, terus ke pacar atau ke orang tua, keluarga gitu. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas apa itu komunikasi interpersonal. Nih, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasi saat kalian berkonflik bersama teman nih. Cara mengatasinya bagaimana sih? Oke, menurut saya cara mengatasi konflik antar teman sebaya itu yang pertama membicarakan permasalahan kita tanpa ada rasa emosi, marah, karena itu akan merusak suasana. Yang kedua itu kita ungkapi rasa kita satu sama lain lah. Terus yang ketiga meminta maaf satu sama lain agar kita merasa tenang. Kemudian tenangkan diri, jangan gegabah mengambil keputusan. Oh, berarti kita tuh harus tenang dulu, baru kita mencari solusinya sama-sama, saling terbuka apa konflik itu. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Nadia, bagaimana sih mengatasi konflik tersebut? Kalau menurut saya sih saat kita sedang mengalami konflik atau permasalahan sama teman itu yang pertama kita membicarakan masalah itu dengan baik-baik, jangan sampai tersulut emosi dengan adanya permasalahan itu, sehingga membuat kita dengan teman kita menjadi semakin semakin besar masalahnya gitu. Nih, sekarang kan banyak sih kayak yang kasus-kasus bunuh diri ataupun yang lain tuh. Itu menurut Mbak Nadia dan Mbak Dea tuh apa sih konflik mereka tuh kok bisa sampai bunuh diri? Yang pertama itu kayaknya kurangnya komunikasi. Saya terutama saya sendiri itu sering membicarakan masalah-masalah pribadi saya karena dapat mengurangi beban yang ada di dalam pikiran saya kalau saya menceritakan dengan teman saya, dengan pacar, dengan orang tua, dengan sahabat, atau dengan siapapun itu. Karena kalau kita memendamnya sendiri itu menjadi beban pikiran di dalam diri saya. Oh, berarti sebaiknya kita harus lebih terbuka lagi kepada teman, seperti kita berkomunikasi interpersonal antar pribadi ya, agar di kepala kita tuh bisa tenang gitu ya pemikirannya. Kalau menurut Mbak Dea bagaimana? Karena itu menurut saya itu karena terjadinya komunikasi disebabkan oleh sering memendam masalah sendiri tanpa bercerita ke teman-teman. Oke, berarti dari permasalahan kasus tersebut itu adalah kurangnya berkomunikasi antar pribadi atau interpersonalnya ya. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih Mbak Nadia dan Mbak Dea itu mengatasi atau meningkatkan pemahaman bersama dalam komunikasi dengan teman sebaya saat terjadi konflik nih? Bagaimana? Kalau dari Mbak Nadia dulu, bagaimana Mbak? Pertama itu kita harus saling bertukar pikiran, harus saling memahami. Ada loh orang yang ingin selalu dipahami tetapi tidak pernah memahami orang lain, dan juga selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain tetapi tidak berkaca apa kesalahan di dalam dirinya. Ya. Oh, berarti lebih mementingkan dirinya sendiri daripada menghargai orang lain. Oke, baik. Kalau Mbak Dea, menurut saya itu menarik diri kita menghindari suatu konflik, terus ingin diterima dan ingin memberi masukan ke teman
Terus memelihara hubungan baik. Oh ya, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah untuk membangun komunikasi terbuka dan jujur dengan teman sebaya nih? Terkadang kita kan kayak mau curhat nih sama kayak saya dengan Mbak Nadia, pasti saya kan ragu apakah saya akan bakal percaya dengan Mbak kalau saya cerita ke Mbak gitu. Bagaimana sih langkah-langkah untuk membangun komunikasi terbuka dan jujur dengan teman sebaya agar konfliknya dapat diselesaikan? Kan, Mbak? Itu yang pertama itu kita harus saling terbuka satu sama lain supaya teman kita juga tahu dan paham apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam diri kita. Yang kedua itu kita mencari solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan itu supaya permasalahan itu tidak semakin membesar dan tidak bisa diselesaikan dan semakin membuat kita menjadi pertemanan kita menjadi renggang. Baik, kalau menurut Mbak Dea bagaimana? Sama saja, kalau menurut saya itu saling terbuka, terus kemudian saling mencari solusi juga, dan saling bertukar pikiran. Oh, jadi kita harus lebih kayak saling menghargai juga ya, saling menghargai, saling membantu gitu ya. Oke, baik. Di sini saya juga akan bertanya kepada Mbak Nadia dan Mbak Dea, bagaimana sih memastikan bahwa pesan Mbak dapat disampaikan dengan jelas tanpa menimbulkan lebih banyak ketegangan dalam hubungan dengan teman sebaya nih? Bagaimana caranya, Mbak? Kalau menurut saya saat kita berkomunikasi misalnya antara aku sama Mbak Dea, Mbak Putri itu sopan santun yang pertama. Yang pertama itu sopan santun. Yang kedua itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak saling menyakiti satu sama lain. Oke, baik. Berarti harus memastikan kita lebih sopan santun lagi berbicara ya. Oke, baik. Ke Mbak Dea, bagaimana, Mbak? Menurut saya itu sama saja seperti Nadia, itu harus berbicara dengan baik supaya teman sebaya kita itu mengerti apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua itu berbicara sopan. Oke, baik. Berarti sama saja ya. Ada juga saat kita sedang berkomunikasi, baik itu komunikasi interpersonal, itu baiknya kita menggunakan komunikasi non-verbal, yaitu eye contact, saling bertatapan saat kita sedang berbicara. Itu artinya kita saling menghargai satu sama lain. Lebih menghargai lagi saat teman kita berbicara. Oke, baik. Berarti kalau kita lagi berbicara itu, kita tuh harus lebih eye contact lagi. Oke, biar nyambung ya, Mbak, saling menghargai. Baik, itu saja podcast yang saya bahas bersama dua narasumber ini. Sebelum saya menutupnya, mari kita dengarkan dulu apa sih harapan Mbak Nadia dan Mbak Dea. Menurut saya, harapan dari saya sendiri kepada teman-teman dengan kita mempelajari komunikasi interpersonal ini, kita dapat saling menghargai satu sama lain, baik itu dengan teman dekat kita, sahabat kita, orang tua kita, atau dengan siapapun kita bercerita, itu kita saling menghargai. Dan juga walaupun kita memiliki perbedaan pendapat dengan teman kita, itu juga kita harus menghargai satu sama lain. Kalau kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang itu juga. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Harapannya Mbak Dea ke depannya bagaimana? Ya, harapan saya semoga kita mendapatkan teman yang bisa mengerti diri kita. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya bahas dan kami bahas di podcast saya ini tentang komunikasi interpersonal. Baiklah, saya akan menutupnya. Saya Putri Marta Gultom dan rekan-rekan saya. Terima kasih. Bye.